Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan latihan pada pertemuan 4 di mata kuliah struktur data. Kita lihat dulu, di sini kita suruh membuat pemrograman Python untuk single linked list dengan fitur menambah dan menghapus node di posisi tengah. Oke, selanjutnya kita buka PowerPoint yang Ibu kasih soal linked list. Kalau Ibu kasih ini kan ininya pisah-pisah ya. Kita bingung untuk dev ini taruh di mana, dev ini taruh di mana, class node ini taruh di mana. Karena itu kita membuka di internet untuk contoh pembuatan atau contoh pemrograman linked list pada Python. Sebelumnya saya sudah cari agar kita tahu untuk struktur pembuatannya itu dari atas sampai bawah itu gimana. Nah, di sini pertama kita menambahkan class node untuk data-data yang akan dimasukkan ke dalam list node. Lalu ada class linked list. Di class linked list ada def atau kita sebut dengan fungsi def preprint print all. Ini beda ya kasusnya dengan yang tugas yang kita dikasih tugas ini. Jadi cukup dicontoh saja untuk pembuatan ininya. Oke, kita mulai karena kita sudah tahu pertama kita tambahkan class node. Setelah class node kita tambahkan class linked list. Dev-devnya kita masukin ke class linked list. Oke. Ini kita keluarin dulu. Kita buka VS Code-nya. Untuk memulai kita buat new file. Buat di sini aja ya. Dengan nama tugas 4. Terserah mau pakai nama apa. Dengan PY atau bahasa pemrograman Python. Nanti kita tambah class node. Nah, misal teman-teman pas memulai udah tak ada tanda merahnya, ininya merah, itu jangan khawatir ya. Itu karena teman-teman belum mulai selesaikan codingannya. Nah, apa ya? Class node dev init self data. Ini sampai selesai baru itu ada tanda nggak ada merahnya lagi. Jadi selesaiin dulu apa yang akan dimasukkan biar untuk menghilangkan errornya. Jadi jangan panik duluan. Kita pakai fungsi init self data. Lalu self data sama dengan data. Lalu self next sama dengan none. Nah, kan hilang kan? Selanjutnya kita buat kelas linked list. Di linked list. Nah, kita mempunyai fungsi init lagi. To self head sama dengan none. Sebelumnya kita pakai self data self next. Ini definisi ada dua atribut ya. Ada data dan juga next. Ini ada dijelaskan. Apa itu atribut? Teman-teman bisa cari sendiri ya di internet untuk memahami lebih dalam. Oke, kita lanjut. Self head sama dengan none. Dev dulu. Ini underscore atau garis bawahnya ada dua ya. Jangan satu. Kalau satu pasti nanti pas
kita mau menjalanin ada error. Perlu diingat, self head sama dengan none. Setelah itu kita tambahkan apa lagi? Kita bisa buka mode lagi. Setelah itu kita tambahkan fungsi add node. Fungsi add node digunakan untuk menambahkan node baru pada awal linked list. Karena kita mulai bagian head. Serta di dalam tugasnya, bentar, kita buka lagi ya tugasnya. Nah, tugas 1 single linked list dengan head. Kita menambahkan node-nya itu dimulai dari head. Maka dari itu untuk add node-nya kita mulai dari head. Oke, kita mulai penulisan lagi untuk def atau fungsi add node. Self data new node sama dengan node data. Next sama dengan self apa tuh, self head. Self head sama dengan new node. Oke, untuk penambahan datanya sudah. Selanjutnya apa lagi? Kita menggunakan def print list. Fungsi print list ini digunakan untuk mencetak seluruh elemen pada linked list atau seluruh isi pada list tersebut. Yang telah kita tambahkan ini kan belum ditampilkan. Dengan fungsi print list itu akan ditampilkan. Oke, kita ketik lagi def print list dan sama dengan self head. Well, then none print data and sama dengan thanks. Nah, udah. Oh, ini salah. Udah add node, print sudah, apalagi kita bisa lihat sini. Sekarang kita melakukan proses pemrogramannya. Kalau capek nulisnya, teman-teman bisa copy, buka modulnya, tapi lebih baik lagi dengan cara menulis agar dapat diingat. My list sama dengan linked list. Berarti kita beda lagi ya. Kelas ini mencakupi yang di garis ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih ada garis abu-abu yang kurang terang ya, kurang jelas. Nah, itu mencakupi wilayahnya. Def ini juga. Nah, untuk keluar dari wilayah tersebut cukup kita enter sampai ininya putus. Lalu kita mulai nih, my list. Jadi teman-teman jangan tulisnya di bawah sini. Nah, di bawah sini my list itu jangan.
karena itu termasuk dalam wilayahnya linked list. My list sama dengan linked list. Ini inisialisasi ya teman-teman. Jadi untuk kelas linked list ini kita mengganti atau mengubah namanya dengan inisial mylist agar kita bisa memanggil linked listnya dengan mylist saja. Lalu ada fungsi, kita kan mau menggunakan fungsi yang di dalam kelas linked list. Untuk itu kita harus memanggil kelasnya terlebih dahulu. Karena kelasnya ini kita sudah ubah namanya menjadi mylist, jadi kita ketik mylist. Lalu kita pilih nih fungsi mana yang kita akan gunakan. Untuk ini kita menggunakan add node karena kita akan menambahkan data untuk masuk ke dalam list nanti. Add node. Nah, setelah ini teman-teman bisa lihat kan self sama dengan data. Berarti kita ini masukkan mau nilai berapa yang akan masuk ke dalam data atau node yang akan tersimpan ke dalam list nanti. Misalnya 10. Lalu teman-teman bisa ngulang lagi untuk penambahan datanya. 20. 30. Nah, setelah teman-teman berhasil penambahan node-nya, ini kan belum bisa ditampilkan ke dalam saat pemrogramannya berjalan. Misalnya ya, kita jalanin dulu. Nah, ini kan tidak ada hasil pengeluarannya. Untuk itu kita harus menggunakan fungsi print list untuk menampilkan hasil atau isi dari linked list yang telah kita buat. Kita panggil lagi kelas linked listnya dengan inisial mylist. Lalu kita pilih fungsinya, fungsi print list atau fungsi menampilkan, kita kasih nama print list. Jadi kita ketik print list. Lalu tidak ada kasih apa-apa karena ini semua perintahnya save aja. Setelah itu kita Ctrl S lagi atau untuk save-nya kita jalankan. Sekarang ada tampilan data-data yang ada di linked list yang kita buat, yaitu ada 30, 20, 10. Kenapa dimulai dari belakang? Karena kita penambahan add node-nya dimulai dari head. Jadi 10 ini data awal, ada 1 kan 10. Ini akan terpisah jadi tambahan 20. Mungkin susah ya, coba saya gambar kalau bisa ya, pakai mouse. Ini ya 10. Lalu ada data baru yang masuk, data 20. Data 10 yang awalnya ini data yang pertama bakal tergeser karena ada data 20 yang masuk. Mungkin di sini ada ya, kita coba cari. Nah, head first. Ini apa nih? Oh, ini penghapusan, bentar. Nah, push, namanya push itu. Jadi yang sebelumnya ada 5, kita tambahin lagi nih 5. Misalnya ini nih, kita ganti jadi 5, ini 8. Lalu ini 10. Dan 10 akan menjadi first-nya atau head-nya. Jadi penambahannya itu dimulai dari bagian awal.
untuk kita yang menambahkan add node 10 bakal tergeser dengan data yang baru menjadi head node-nya. Jadi karena add node yang 30 ini terakhir, dia akan jadi bagian kepalanya atau head-nya. Begitu. Apakah bisa dipahami? Cukup sulit juga, mungkin teman-teman bisa cari referensi yang lain ya. Nah, saya mau tunjukin sebuah tips di mana kalau kita ngetik sesuatu di sini kan itu ya capek juga. Nah, kita ada pakai pilihan di mana usernya atau penggunanya bisa masukin datanya sendiri, bukan harus dari settingan ke dalam pemrogramannya. Kita menggunakan perintah while. Untuk itu kita bikin dulu stop variable stopnya sama dengan false, lalu pakai perintah while. While not stop, kita menggunakan variabel baru, misalnya pakai variabel a, ini terserah ya nama variabelnya apa. Lalu kita menggunakan integer tipe datanya karena semuanya data tersebut kan pakai bilangan bulat. Untuk membacanya kita pakai integer. Lalu kita karena kita maunya agar user bisa masukin datanya sendiri, jadi kita menggunakan perintah input. Lalu kita kasih kata-kata atau arahan, ini kita harus melakukan apa atau usernya harus melakukan apa. Misalnya masukkan nilai data. Setelah itu karena ini kita mau pakai perintah input, kita panggil dari variabelnya. Yang sebelumnya ada nilainya 10, kita setting sendiri. Sekarang kita manggil variabel a, di mana variabel a akan mendapatkan nilai inputnya yang akan dimasukkan ke dalam sini. Begitu. Untuk contohnya bisa kita mulai nanti. Ini masih belum selesai. Lalu kita buat variabel tanya, di mana variabel tanya akan menanyakan kita atau menanyakan user apakah user mau mengulang atau mau isi lagi gitu, mau isi lagi datanya. Ya atau tidak. Nah, kita pakai if ya. If tanya sama dengan tidak. Jika input yang kita masukkan tidak, program akan berhenti atau proses inputnya akan berhenti untuk masukkan nilai datanya, lalu akan memulai ngeprint data-data yang telah kita masukkan. Semoga dapat dipahami. Kita coba selesaiin dulu ininya. Print, kasih penjelasan lagi, berikut nilai data yang telah dimasukkan. Ini kan kita pakai perintah while ya. Kalau kita nggak ada pemberhentinya, bakal ngulang terus dia. Jadi untuk memberhentikan ini, misalnya usernya tidak mau lagi, kan ada perintah ini nih, mau isi lagi datanya atau tidak. Misal usernya jawab tidak, maka proses input datanya berhenti.
stop sama dengan true. Nah, sebelumnya stop sama dengan false. Makanya stop sama dengan false-nya taruh di atas while. Begitu. Nah, sudah selesai. Coba kita jalankan. Masukkan nilai data. Data yang kita inginkan misalnya 50. Ditanya lagi mau isi lagi datanya, ya masukkan nilai data 10. Iya. Setelah itu 100, 200. Kita mau berhenti pakai tidak. Nah, langsung keluar berikut nilai data yang telah dimasukkan. Di dalam linked listnya ada 210 sama 50 gitu. Nah, untuk tugasnya kan enggak cuma sampai di sini ya. Tugasnya mau itu ada fitur menambah dan menghapus note di posisi tengah. Di dalam sini, di dalam modul yang ibu beri, itu ada perintahnya. Teman-teman bisa cari. Cari sendiri. Ini ibu kasih banyak contohnya ya. Teman-teman bisa eksperimen, cobain itu. Nah, kita pakai fungsi add in between atau menambahkan di antara mana gitu. Teman-teman bisa coba sendiri. Lalu untuk fitur menghapus note di posisi tengah di modul ini tidak ada. Adanya remove last saja. Menghapus bagian akhirnya saja. Untuk menghapus bagian tengah nggak ada, jadi teman-teman bisa searching di Google atau di internet, coba cari-cari, eksperimen lagi. Dah, itu aja. Semoga ini membantu. Biar rapi lagi, teman-teman bisa tambahkan apa gitu. Biar nyaman dilihatnya. Gitu. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.